Kemudian di antara peristiwa besar yang terjadi di zaman kehidupan Ammar, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yaitu pertama adalah peristiwa perang Al-Jamal, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sudah pernah kita sampaikan kisah perang Al-Jamal. Intinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, Tolha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, mereka berjalan bersama Aisyah untuk mempertanyakan tentang bagaimana kasus darah Utsman. Utsman terbunuh dengan kezaliman, sementara para pembunuhnya tidak ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Sehingga mereka ingin melanjutkan urusan ini. Sudah pernah kita ceritakan kisah ini panjang lebar. Intinya ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Di kubu Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi ada orang yang masuk di tengah-tengah dua pasukan, kemudian membuat seakan-akan saling menyerang, sehingga akhirnya dua pasukan terjadi peperangan. Padahal mereka datang untuk damai, tapi ada penghasut, ya, orang-orang Khawarij yang di antara mereka yang membunuh Utsman. Mereka tidak ingin ini damai, karena kalau damai antara kubunya Aisyah radhiyallahu anha dengan kubunya Ali, maka mereka yang akan binasa. Maka mereka akhirnya saling masuk, sebagian pergi ke kubu sini, sebagian, kemudian mereka seakan membuat peperangan kecil-kecilan, sehingga dua kubu ini saling merasa yang lain mengkhianati. Padahal ada penghasut di dalam dua kubu tersebut yang saling memprovokasi. Intinya ketika dikabarkan kepada Ammar, ini yang saya perhatikan, yang ingin saya sampaikan di sini. Ammar dikabarkan kepada beliau bahwasanya Aisyah, Tolha dan Zubair telah berjalan menuju Basrah. Ketika itu pemerintahan Ali sudah di Kufah, pindah di Kufah. Maka Ammar berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Inni la a'lamu anna Aisyata zaujatu nabiyyikum fid dunya wa fil akhirah. Walakinna Allah ibtalakum. A iyyahu tuti'unahu am hiya?" Dia berkata dengan perkataan yang munsif, yang seorang yang adil. Dia memandang bahwasanya Ali lebih tepat. Ini sudah kita bahas. Sikap Ali untuk tidak menangkap para pembunuh Utsman di waktu yang sekarang karena kondisi belum stabil itu lebih tepat daripada memaksa untuk menangkap pembunuh Utsman. Kemudian akhirnya stabilitas keamanan negara jadi amburadul karena yang bunuh banyak, ada ribuan akan terjadi kekacauan, perang persaudaraan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib dengan kebijakannya menunda hal tersebut sampai stabil, baru kemudian dia berusaha untuk menangkap. Satu persatu akan dia tangkap. Tetapi sebagian kubu tidak sabar, ya. Mereka ingin segera terjadi penangkapan terhadap para pembunuh Utsman. Ini sudah pernah kita ceritakan panjang lebar, saya tidak akan ulang. Tapi intinya saya ingin sampaikan perkataan Ammar. Ketika dikatakan, "Wahai Ammar, bagaimana kita ada masalah dengan kubu satunya? Di situ ada Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunda kita semua." Maka Ammar menjawab dengan jawaban yang dia mengatakan, "Inni la'alamu annaha," ya, yaitu ummukum zaujatu nabiyyukum. Saya tahu itu adalah ibunda kalian, ibunda kaum mukminin. Dan saya tahu itu adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat. Yaitu Ammar mengatakan, saya tahu dia masuk surga bersama Nabi. Ya, Aisyah itu kemuliaan dia. Tetapi walakinallah ibtalakum, tapi Allah sedang menguji kalian. A iyyahu tuti'un am iya au hiya. Kalian taat kepada Allah atau taat kepada Aisyah. Artinya dia tetap membela Ali bin Abi Thalib dan dia ingin menjelaskan bahwasanya Aisyah benar, wanita mulia, istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga. Dia mengatakan demikian. Tapi ini urusan berbeda. Ini urusan harus ada syariatnya. Ini mereka artinya tidak sesuai dengan jalur. Akhirnya terjadi apa yang terjadi dalam kisah perang Al-Jamal, ya. Saya tidak akan ulangi lagi. Kemudian fitnah yang kedua, perang fitnah yang kedua yang di situ mengakibatkan Ammar bin Yasir meninggal dunia dalam perang Siffin. Dan umur beliau ketika sudah 93 tahun. Sekitar tahun 37 Hijriah. Kejadian ini, ya. Utsman bin Affan wafat 35 Hijriah. Terjadi bergejolak, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kemudian gubernur negeri Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat, bukan dia tidak mau sebagai khalifah, tapi dia tidak membaiat Ali, dia membaiat Ali dengan syarat Ali bin Abi Thalib nangkap dulu pembunuh Utsman. Karena Utsman dari Bani Umayyah dan Muawiyah dari Bani Umayyah, Al-Umawi. Dan dia mengatakan, saya yang berhak menuntut darah. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li wali sultana. Siapa yang terbunuh secara zalim, maka walinya yang berhak memiliki kekuasaan untuk menuntut balas kepada para pembunuh. Ini tidak, kondisi memang berat ketika itu, ya.
Disitulah ijtihad para sahabat. Ali mengatakan, jangan dulu tangkap. Sudah, kita damai dulu, nanti sudah stabil. Ukhtuliju, diambil satu-satu nanti pembunuh-pembunuh tersebut. Muawiyah mengatakan tidak. Penduduk negeri Syam semua sayang, sangat cinta kepada Utsman. Mereka mengatakan enggak. Tidak bisa begitu. Allah mengatakan berfirman demikian. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, walinya yang memegang kekuasaan. Kami menuntut agar Ali bin Abi Thalib menangkap seluruh pembunuh-pembunuh Utsman, baru kami berbaiat. Akhirnya mereka bertemu untuk merundingkan. Tapi akhirnya terjadi peperangan ya. Peperangan ketika itu Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ammar bin Yasir di kubu Ali bin Abi Thalib, timbul kegelisahan di kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan, "Wahai Muawiyah, bukankah di sana ada Ammar bin Yasir?" Dan hadis masyhur ketika Ammar bin Yasir sedang membangun Masjid Nabawi, mengangkat dua bata berat-berat, Nabi berkata, "Taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Dia akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Bagaimana ini? Ya, mereka jadi bimbang. Gimana kita mau berhadapan dengan kubunya Ali, situ ada Ammar. Ammar di situ menunjukkan Ali benar. Ya. Apa kata Muawiyah atau sebagian yang lain mengatakan, kita tidak membunuh Ammar, mereka yang bunuh Ammar. Ditakwil. Mereka yang bawa Ammar untuk dibunuh, bukan kita yang bunuh Ammar. Jadi maksud saya perkara agak rumit ketika itu ya. Disitulah ijtihad di kalangan para sahabat. Ya, mereka mengatakan bukan kita yang bunuh kalau kita pun bunuh Ammar. Mereka yang datangkan Ammar untuk terbunuh. Jadi mereka yang bunuh, bukan kita. Akhirnya terjadi peperangan dahsyat sampai akhirnya banyak yang terbunuh di kalangan para anggota peperangan tersebut. Dan ini disebut dengan perang fitnah. Kenapa? Karena sebagian besar sahabat tidak ada yang ikut peperangan. Cuma beberapa segelintir orang tidak sampai 30 orang yang ikut dalam peperangan tersebut. Sahabat ribuan. Kebanyakan mereka menghindar jauh, tidak mau ikut. Karena mereka anggap ini fitnah. Masing-masing punya ijtihad. Ali mengatakan harus segera stabilitas keamanan dijaga. Muawiyah mengatakan harus segera ditangkap. Terjadi apa yang terjadi? Ketika itu Ammar bin Yasir dalam kubu Muawiyah dan dia berjuang bersama dalam kubu Ali bin Abi Thalib, dan berjuang bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia sebelum meninggal dia sempat minum susu. Disebutkan dia tersenyum atau dia tertawa. Maka orang bertanya, kenapa engkau tertawa? Dia mengatakan, Rasulullah berkata, sebelum kau terbunuh kau minum susu. Sebelum kau terbunuh kau minum susu. Kemudian benar akhirnya dia pun radhiyallahu taala anhu, karena orang semua mengikuti dia ya. Karena orang tahu ini Ammar bin Yasir ini pokoknya yang bunuh dia pasti salah gitu. Karena Rasulullah mengatakan taqtuluhul fi'atul baghiyah, dia dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Akhirnya benar dari salah seorang dari kubu Muawiyah akhirnya menikam, kalau tidak salah lutut Ammar atau kaki Ammar sehingga dia terjatuh. Akhirnya ada yang datang memenggal kepala Ammar bin Yasir. Dua orang mereka rebut-rebutan, saya yang bunuh. Mereka tidak tahu yang mereka bunuh adalah Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang mulia yang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti petunjuk. Ini perang fitnah ya. Radhiyallahu taala anhu. Intinya sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, tamruku mariqatun hina furqatil muslimin taqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Kata Nabi akan muncul satu kelompok yaitu Khawarij. Munculnya ketika dua kaum muslimin sedang berselisih. Yang membunuh Khawarij adalah kelompok yang paling utama pada kebenaran. Awla ta'ifataini bil haqq. Yang lebih utama di atas kebenaran, yaitu ternyata yang memerangi Khawarij bukan kubu Muawiyah. Yang memerangi Khawarij adalah kubunya Ali bin Abi Thalib. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini, dua-duanya berijtihad, namun ijtihad Ali lebih tepat daripada ijtihadnya Muawiyah. Dakwahuma wahidah, dalam sebagian riwayat kata Nabi, tujuan mereka sama, mencari kebenaran. Satu ingin menjaga kestabilitasan negara, satu ingin menuntut darahnya Utsman, fitnah di antara sebagian sahabat. Ya, tetapi kalau ditinjau maka yang lebih tepat adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan dalil-dalil. Ya, makanya Nabi mengatakan taqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Yang menyerang orang Khawarij adalah yang paling dekat dengan kebenaran di antara dua kelompok ini. Ternyata yang memerangi orang Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Belum lagi tadi perkataan Nabi kepada Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Kelompok yang bangkang yang akan membunuh engkau wahai Ammar. Sehingga pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya perselisihan antara Muawiyah dengan Ali adalah perselisihan fitnah,
dan alhamdulillah diakhiri dengan al-hakamain, mereka akhirnya berdamai dengan dua utusan, ya. Ali tetap di Kufah dan Muawiyah tetap di Syam dan tidak terjadi peperangan kembali. Dan kemudian setelah Ali meninggal dunia, Hasan bin Ali menjadi pemimpin, ya. Kemudian akhirnya Hasan bin Ali mengalah dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, dan tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah, itu tahun persatuan, di mana Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang pernah berselisih dengan ayahnya, semua demi kemaslahatan. Inilah ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala, kisah tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang memiliki banyak keutamaan, diuji dengan ujian yang berat, bagaimana ayah dan ibunya terbunuhnya di hadapan beliau, dan banyak keutamaan beliau tadi mengikuti segala peperangan. Dan demikianlah terkadang orang-orang yang soleh diuji dengan ujian berat sampai akhirnya meninggal dalam kondisi terbunuh.